kita juga bisa menilai masyarakat sejauh Iya. mana pemerintah sudah mampu mengelola atau membuat tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance itu kan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik. Apakah baik ketika misalnya banyak stakeholder, dalam hal ini para pegawai ataupun ASN-nya perpajakan, birokrasi birokrasinya pemerintahan. perpajakan gitu ya, Yang sekarang lagi ribut melakukan nih. ternyata itu bukan korupsi 300 triliun gitu kan, tetapi pencucian uang. Nah, ini menjadi isu yang hangat juga. Apakah termasuk kepada pemerintahan yang baik model seperti itu gitu kan? Lalu juga kemarin ke belakang kita mundur adanya isu-isu bahwa terjadinya korupsi. Nah, itu benar tuh adanya apa namanya tuh perjudian ya dari Polri ya, konsorsium 303 kan, kasusnya yang sangat terkenal juga Verdi Sambo gitu ya, adanya kasus pembunuhan. Nah, itu kepada perilaku daripada yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, Polri itu. Nah, itu kan itu masuk ke dalam pemerintahan juga. Nah, ini bagaimana nih dengan 2 kasus besar aja sudah bisa terlihat gitu kan baru kita. dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Enpol Show. Seperti biasanya kita akan bicara tentang isu-isu tanah air tentunya yang sangat menentukan bagaimana proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud sesuai dengan harapan ekspektasi kita bersama. Kali ini kita akan membahas tentang sejauh mana penerapan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tentunya. Dan untuk itu sudah hadir bersama-sama dengan kita bunda kita yang punya kompetensi langsung dengan perkara tentang good governance tentunya di Indonesia, yaitu Ibu Dr. Evi Satispi MSI. Gimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah sehat ya Mas. Sehat Bunda. Nova. Siap. Jadi Bunda Dr. Evi ini adalah Dekan Fakultas FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi punya concern dalam melihat tentang isu-isu kebijakan publik maupun tentang penyelenggaraan pemerintahan yang sifatnya ini Bunda ya, good governance. Kalau ada yang ingin berkomunikasi bisa main-main ke Fakultas FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Iya, saya langsung ke Bunda Dekan nih. Ya. Tentang melihat tentang diskusi good governance. Sejauh Ibu melihat, apa sih pengamatan tentang apa itu good governance dan seberapa penting sih seorang mempelajari dan dalam praktek pemerintahan itu seberapa penting sih good governance itu? Ya. Ya, terima kasih Mas Nova, salam kenal juga kepada pemirsa semua ya. Kebetulan saya diamanatkan menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Concern saya sebetulnya kalau ngajar itu di kebijakan publik ya, yang tidak jauh sebetulnya dengan sangat bersentuhan dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Salah satunya juga ilmu hukum gitu ya, ilmu sosial, kemudian juga ilmu politik terutama. Nah itu jadi memang kebijakan publik tentunya ilmu yang basic dari terapan dari berbagai ilmu gitu ya. Nah di sini sangat bersentuhan sekali dengan pemerintahan, di mana memang kebijakan salah satunya good governance ini kemampuan pemerintah dalam membuat regulasi. Ya, regulasi apa itu kebijakan publik? Regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Jadi dikatakan publik itu adalah memang regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Lalu sejauh mana sih pemerintah bisa membuat regulasi yang bisa membuat pemerintahan itu menjadi baik? Nah, itu ya. Menjadi good governance. Nah, pertanyaannya justru kita akan bertanya nih sekarang ini di Indonesia ini, apakah sudah mencapai good governance belum? Dengan banyaknya isu-isu yang sudah ada. Mungkin sekarang teman-teman pemirsa udah melihat ya di IG ya ataupun di medsos. Terus juga di informasi-informasi yang lain atau sudah ada dilakukan diskusi di mana-mana bahwa
kita juga bisa menilai masyarakat sejauh Iya. mana pemerintah sudah mampu mengelola atau membuat tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance itu kan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik. Apakah baik ketika misalnya banyak stakeholder, dalam hal ini para pegawai ataupun ASN-nya perpajakan, birokrasinya perpajakan gitu ya, melakukan ternyata itu bukan korupsi 300 triliun gitu kan, tetapi pencucian uang. Nah, ini menjadi isu yang hangat juga. Apakah termasuk kepada pemerintahan yang baik model seperti itu gitu kan? Lalu juga kemarin ke belakang kita mundur adanya isu-isu bahwa terjadinya korupsi. Nah, itu benar tuh adanya apa namanya tuh perjudian ya dari Polri ya, kasusnya kan? Yang sangat terkenal juga Verdi Sambo gitu ya, adanya kasus pembunuhan. Nah, itu kepada perilaku daripada yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, Polri itu. Nah, itu kan itu masuk ke dalam pemerintahan juga. Nah, ini bagaimana nih dengan 2 kasus besar aja sudah bisa terlihat gitu kan. Baru dilakukan oleh institusi besar juga ya. Nah, itu. Ya, harusnya jadi suri tauladan semestinya nih. Tapi ini hancur. Nah, ini kesalahannya ada di mana ya? Saya juga sebagai pendidik merasa juga apakah kita ini berawal dari pendidikan kita yang salah gitu ya, menciptakan para para pengelola pemerintahan yang tidak mampu membuat good governance, akhirnya menjadi not good akhirnya ya, boro-boro mencapai good gitu kan, sementara good governance itu mempunyai prinsip-prinsip yang luar biasa, birokrasi yang harus bersih gitu kan, terus juga stakeholdernya harus bersih, menciptakan efektif dan efisien gitu kan, akuntabel. Jadi kemudian transparansi. Nilai good governance itu begitu. Ya, bagus nilai-nilainya, tapi kita nyampe nggak ke situ. Nah, apa yang menjadi persoalan problematik ini? Nilai-nilai yang begitu indah tentang pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang akuntabel, transparansi, berdasarkan hukum. Kenapa itu sulit terlaksana? Nah, ini jadi pertanyaan publik ini. Nah, itu kan, itu makanya itu salah satunya awal dari juga pertama sih memang saya menyorotinya pada perilaku ya. Sehebat apapun regulasi dibuat, ya Mas, dengan di mana perlu diketahui dalam membuat regulasi ataupun dalam membuat kebijakan publik itu, yang harus ada, wajib ada itu pertama seorang ahli hukum. Nah, ini nih ahli hukum. Berarti harus ada tuh campur tangan dalam regulasi itu ada ahli hukum. Yang kedua ada ahli analis kebijakan. Ya, harus ada ahli analis kebijakan, lalu ada ahli di bidang kebijakan itu dibuat. Kalau dia memang terkait dengan regulasi perpajakan, berarti memang ada ahli di bidang itu, gitu kan. Nah, yang keempat ada ahli bahasa Indonesia. Ketika kita mau membuat regulasi, mungkin di hukum ada legal drafting ya. Nah, membuat itu harus ada. Nah, formulasi itu harus dibuat sedemikian rupa. Betul memang itu misalnya ada, tapi bagaimana kalau pelaksana perilaku, pelaksana kebijakan, implementer, itu dihinggapi dengan perilaku-perilaku yang tidak baik, ya itu yang terjadi. Berarti soal moralitas daripada implementer atau orang yang melaksanakan kebijakan dan lain-lain seterusnya itu memang harus linear ya. Iya, kalau saya sekarang menyorotinya justru yang harus diperbaiki adalah perilakunya. Berarti butuh revolusi mental. Iya, itu kesana Mas. Ya, aktor kebijakan, implementer kebijakannya, kemudian masyarakatnya pun harus dipintarkan. Misalnya dengan acara seperti ini bagus. Supaya masyarakat harus pintar masyarakat itu. Karena apa? Karena kebijakan publik itu untuk publik. Kalau misalnya regulasi yang dibuat kemudian tidak menjadikan good governance, ya berarti itu yang harus disalahkan yang mana nih? Nah, gitu ya. Kadang-kadang kan juga kan good governance ini kan meniscayakan adanya partisipasi publik kan. Betul, nah itu. Tapi kalau masyarakatnya ternyata juga tidak pintar, ya udah terserah aja. Akhirnya ya intervensi pemerintah memang luar biasa cepat. Tapi sekarang mudah-mudahan nih dengan adanya medsos yang positif, kita juga memang tidak akan menyalahkan misalnya adanya
Twitter, IG, misal Facebook, saya sebutkan ya medsos, ataupun juga misalnya email gitu ya. Nah itu juga menjadi bagian dari faktor pendukung untuk kita ngambil kebijakan publik itu sendiri. Nah, ketika ditampilkan podcast salah satunya ya, ditampilkan. Nah, kalau masyarakat banyak menonton seperti itu yang positifnya, tapi kalau masyarakat banyaknya misalnya hanya kepada konsumtif, komersil, ya itu tadi, itulah masyarakat kita seperti itu. Nah, itu yang harus juga diamati. Tapi kalau masyarakatnya senang menonton hal-hal seperti ini yang sifatnya mendidik dirinya, untuk dia bisa melakukan atau memilih juga pemimpin-pemimpin yang positif, apalagi sekarang mau pemilu pilpres. Nah, masyarakat itu harus dipintarkan. Dia harus memilih pimpinan yang seperti apa. Pemilih yang kritis. Nah, yang tidak karena memilih karena ini kan, tapi memilih berdasarkan analisis lah, yang akurat tentunya. Kita cari yang pinter, pimpinan yang juga memang dia mempunyai kualifikasi yang layaknya seorang pimpinan yang bisa menaungi semua. Negara kita itu negara besar loh Mas. Negara yang sangat besar, yang luar biasa, kaya, majemuk dan luar. Kita itu negara lain mungkin ketika dilakukan pencucian uang atau korupsi sampai 300 triliun mungkin bisa kolaps ya. Kita anteng aja sebetulnya, hebat. Saking hebatnya itu negara kita. Saking hebatnya gitu kan. Itu juga sih menjadi pertanyaan, juga ada yang mengatakan memang tentang penerapan good governance ini juga terkadang itu dia terjadi hambatan karena persoalan kondisi heterogenitas ataupun kemajemukan suatu daerah, suatu negara misalnya kan, kayak Indonesia kan punya karakter kearifan lokal yang beda-beda. Ini apakah memang benar itu bahwa ada pengaruhnya juga dalam konteks itu? Nah itu sebetulnya memang betul, negara kita negara besar. Tapi jangan menjadikan itu alasan loh ya. Ini juga. Jangan menjadikan alasan, betul. Kalau dibandingkan Singapura, kita mungkin sama dengan Jakarta Barat aja masih gedean Singapura. Singapura itu sama dengan Kabupaten Bogor. Luasnya sama dengan Kabupaten Bogor, jumlah penduduknya masih lebih banyak Kabupaten Bogor. Bandingannya loh. Malaysia apalagi lah ya, dilihat dari bagiannya jumlah penduduk dan sebagainya juga sama. Mungkin dibandingkan dengan Korea Selatan juga jauh banget. Negara kita memang besar dan sangat beragam. Tapi itu tidak menjadikan bahwa kita tidak mampu untuk mengelola itu. Kan kita juga sudah adanya pendelegasian wewenang. Ya, diserahkanlah ke gubernurnya, kemudian diserahkan ke bupati. Tapi kembali lagi kepada perilaku. Jadi memang konsep tatanan kewenangan dan seterusnya memang sudah sangat rapi. Sudah bagus sebetulnya. Tapi kembali lagi, mau sehebat apapun tata kelola pemerintahan yang diterapkan di Indonesia, itu kalau perilakunya masing-masing personalitinya tidak mempunyai rasa malu. Di kita kan kasus korupsi, kasus dada-dada aja, senyum-senyum, gak ada tuh niat untuk saya mengundurkan diri. Seperti Jepang. Kalau Jepang itu saya mengundurkan diri karena saya tidak mampu menjabat sebagai ini misalnya. Ya, tapi ini, saya mundur. Tapi gak ada. Seperti seorang hero yang sedang berdiri di atas sebuah panggung besar dan dia sedang berorkestra. Ya, jadi ada sedikit. Gak ada tuh kita ya. Indonesia seperti itu agak paradoks. Perlu banyak belajar di negara luar seperti Jepang misalnya. Ini bro, ada yang menarik nih. Jadi kadang-kadang menciptakan sebuah sikap pesimisme daripada publik, karena publik selalu mendengar istilah good governance, pemerintahan, tata pemerintahan yang baik. Tapi kemudian, dan itu sudah berlangsung misalnya dari era Orde Baru. Dimana Orde Baru dikenal KKN yang begitu dahsyat dan seterusnya. Sehingga ada perlawanan, sehingga ada reformasi. Nah ternyata reformasi ini juga jauh lebih rusak lagi, lebih amburadul lagi di zaman daripada zaman Orde Baru. Itu bagaimana Bunda melihat itu? Ya, nah inilah kalau saya amati membandingkan dengan negara lain. Negara lain itu saya mengibaratkan seperti orang tua ya, si pemerintah itu seperti orang tua. Ketika dia mampu mengintervensi anak-anaknya dengan baik,
itu dia akan tertata dengan baik ya, dalam pengelolaan negara. Nah ini yang jadi masalah, kita itu regulasi yang dibuat dalam kebijakan publik itu tidak menusuk tajam kepada apa yang dirasakan oleh masyarakat. Larangan pun tidak melarang secara tajam. Intervensi pun tidak mengintervensi secara tajam. Terus hukuman yang diberikan pun hukuman yang abu-abu gitu kan. Banyaknya faktor X, dan faktor S. Sampai kapanpun apabila tidak dilakukan secara tegas dan jelas itu tidak bisa tercapai. Seperti itu. Berarti memang persoalannya itu ada pada wilayah pendidikan karakter yang memang harus utuh. Ujungnya akan ke sana. Iya, ketika kita mengidentifikasi curat marutnya terjadi seperti ini, kemudian akhirnya kita goalsnya apa yang perlu kita lakukan untuk negara ini, ya ujung-ujungnya kepada itu. Ini saya teringat pernah saya ketemu someday suatu ketika saya ketemu dengan seorang tokoh juga perempuan, dia orang Indonesia yang kemudian belajar di Jepang, kuliah di Jepang sampai doktor, dan dia mengajar di Jepang jadi teacher, jadi guru. Dia bilang bahwa Jepang itu begitu bagus dalam segi rasa malu dan seterusnya itu, karena memang ada pendidikan moralitas, pendidikan akhlak. Jadi seorang anak kecil itu kalau diantar ke sekolah sejak masih kecil, dia diminta cuma satu dari pesan daripada orang tuanya, bahwa belajar kau ke sekolah dan banggakan negerimu, banggakan negaramu. Indonesia akibatnya itu mendarah daging, sehingga kalau sudah mereka besar jadi malu. Nah ini kan Indonesia perlu. Betul. Negara Cina juga sama. Kenapa dia sampai berhasil? Karena mereka itu menjadi juara itu untuk negaranya. Kita nggak ada, Mas, budaya itu. Saya juga nggak ngerti nih ya. Apakah karena P4 ya, yang Pancasila, penerapan Pancasila itu. Kemudian dulu kita waktu saya SD SMP itu belajar GBHN. P4 itu sampai kita tuh ada yang 100 jam penerapan tentang budi pekerti. Nah ini udah hilang. Nggak ada. Semakin dihilangkan, itu semakin untung untuk negara di luar sana kepada Indonesia. Kita bisa diserang. Bahwa kita tuh dibodohkan dalam hal seperti itu. Dijajah itu tidak mesti dijajah pada posisi senjata, kemudian ditembak, kemudian ditahan. Enggak. Sekarang dijajah kepada pola pikir. Bagaimana dirubah. Budaya malu misalnya dengan gaya dia menggunakan uang negara, bangga menggunakan anak-anaknya menggunakan mobil-mobil mewah. Padahal itu barang curian semua, bangga. Itu udah sangat miskin pada posisi moral yang sangat terendah. Jadi memang serem kan kalau misalnya merasa bangga dengan uang curian. Sementara negara lain mungkin bisa ketika dinyatakan korupsi mungkin dia mundur bahkan saking malunya. Dia bisa melakukan harakiri itu. Kita nggak ada. Bukan berarti kita harus bunuh diri, enggak. Tetapi minimal ada rasa malu dan rasa ketika dia menggunakan dan enggak, artinya dianggap lebih bahayanya itu ketika menggunakan uang negara dianggap biasa aja. Malah pada tahapan pamer. Udah mencuri kemudian sombong dengan harta curian kan. Nah itu masih mending mencuri diam-diam malu ya. Malu udah kita nggak, yang penting dinikmati aja. Ini enggak. Dan dia pamerkan itu semua sebagai kebanggaan. Nah, itu jadi memang banyak hal-hal yang perlu udah kotor banget, bukan good governance lagi, bad governance. Bad governance. Jadi memang sangat pelik kalau bicara tentang konteks Indonesia hari ini. Fakta-fakta kita bisa lihat ternyata sehingga orang bisa mengatakan bahwa ya nilai-nilai itu cuma ada di fakultas-fakultas di semua perguruan tinggi di Indonesia, tapi kalau dalam implementasi memang sangat jauh. Tapi tadi yang menarik bahwa Bunda mengatakan bahwa sepertinya Indonesia dalam konteks ini tidak punya tameng atau tidak punya yang kuat. Ya, figur. Ya, tidak punya tameng yang kuat. Figur. Atau kemudian karena adanya misalnya seperti yang pernah dirasakan oleh Bunda, ada dahulu pernah ada pembelajaran tentang bela negara atau pembelajaran tentang GBHN kan, bela negara. Iya, itu semua kan sekarang ini kan sudah hilang lewat kebijakan atau keputusan-keputusan politik. Artinya
ternyata keputusan politik juga mempengaruhi ya penerapan good governance. Dasar-dasarnya sudah lemah, kemudian mungkin zaman Anda sekarang ini sudah nggak ada kayaknya Anda ketika P4 100 jam ada nggak? Nggak ada Terus Pak ya, Harto. udah nggak ada. Ini zaman-zaman saya masih ada. Minimal kita paham budi pekerti dan juga terkait dengan doktrin-doktrin ya untuk menerapkan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Gitu kan? Menerapkan Pancasila, dari Pancasila itu kan ada 36 butir-butir Pancasila. Itu nggak ada sekarang itu. Ya cuman untuk dihafalkan saja gitu kan. Untuk dihafalkan tapi penerapannya itu tidak ada sehingga jiwa di dalam dirinya nggak ada kebanggaan. Sekarang betul Presiden menyampaikan gunakanlah produk-produk Indonesia. Betul, tapi statement produk-produk Indonesia itu juga mungkin nanti Presiden bisa lebih diterapkan lagi ke dalam regulasi. Dibuat aturannya. Jangan hanya statement Presiden tapi dipaksa. Statementnya seperti ada bagus aja. Sih, ada bagus katanya mau dimasukkan ke remunerasi. Tapi juga dengan catatan juga buat kualitas. Kenapa? Buat bagaimana caranya membuat bangga kepada kualitas negara barang-barang kita ya, produk Indonesia. Buat yang lebih berkualitas juga dong. Artinya apa? Mundur lagi ke belakang. Buat anak bangsa ini menjadi anak bangsa yang terampil. Bukan dikasih ikan, tapi dikasih kail. Jangan BLT setiap bulan dikasih duit 300.000. Jadi tidak ada. Jangan. Jadi tidak. Jangan dikasih disuap-suap aja kan? Jangan disuapin. Akibatnya rakyat menjadi punya mental sebagai peminta-minta. Bikin pinter, dia bisa menjahit baju dengan rapi. Mengalahi produknya Jepang, mengalahi produknya Korea, mengalahi produknya Cina. Gitu. Bikin tas yang lebih bagus mengalahkan produknya Eropa. Jadi kan berarti perbuatan pemerintah juga menentukan itu yang dibilang dari anak bangsa. Statement Presiden itu harus bisa diimplementasikan ke bawah sampai kepada masyarakat merasakan kalimat itu. Bagaimana caranya ke bawahnya gitu ya. Baik. Inilah perbincangan kita bersama dengan Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan saya ingin sebagai closing statement, saya ingin 3 kata daripada Bunda. Ya, satu dulu Bunda. Untuk Indonesia, kalau dari nilai, akumulasi nilai 1 sampai 10, dalam penerapan good governance, berapa nilai yang akan Bunda berikan untuk Indonesia? Masih 50 kali ya. 50 ya? Masih ngambang di pertengahan berarti ya. Masih 50 ya. 50 nilai untuk penerapan good governance Indonesia. Jadi masih banyak yang harus dibenahi. Karena dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi, walaupun memang saya menyampaikan itu sangat tidak valid ya, karena tidak dilakukan penelitian ilmiah, belum dilakukan penelitian ilmiah, artinya ya juga belum dilakukan dengan indikator-indikator yang valid, tapi saya memandangnya hanya mengamati hanya garis besar ya. Jadi ini tidak valid, saya sampaikan ini tidak valid, belum reliable gitu ya, karena tidak dilakukan secara ilmiah. Saya mengamati dari curat marutnya ya, dan cuman memang betul kalau dilihat dari transparannya sudah mulai transparan, dibuka semua gitu ya, yang sebetulnya itu sudah lama kejadian itu seperti itu tuh. Kita juga bisa menduga jangan sampai ada lebih besar lagi nih, kan yang dibuka yang kecil-kecilnya aja, kulitnya aja, akarnya belum. Jangan sampai ada badai lagi, saya menganggapnya ini bencana ini dengan dibukanya 300 triliun gitu ya, yang luar biasa gitu ya. Itu. Baik, closing statement Bunda. Jadi ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pemirsa ataupun seluruh penonton channel Elmpol Show, karena kita ada di Fakultas Akal Sehat, ya kan? Fakultas Ilmu Politik itu Fakultas Akal Sehat. Jadi kalau orang-orang yang ini semuanya tentu pasti ya akal sehatnya semua masih bagus lah. Dari Fakultas Akal Sehat, Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2 kata untuk menggambarkan tentang good governance di Indonesia. 2 kata. Banyak kata kayaknya Mas. 2 kata. Indonesia harus bersih, itu aja ya. Indonesia harus bersih atau harus transparan ya. Siap. Jadi Indonesia harus bersih, harus transparan. Sehingga ke depan kemudian kebijakan publik dapat sesuai dengan kiblat
acuannya, yaitu konstitusi UUD 45, dan kemudian implementasinya juga kemudian dapat diketahui publik, sehingga dapat dikontrol oleh publik, sehingga kehidupan penyelenggaraan bernegara ini dapatlah sesuai dengan cita-cita founding fathers maupun harapan kita semua sebagai anak bangsa. Ya. Itulah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Tambah satu lagi boleh nggak? Oh, boleh, udah siap. Untuk dari ilmu politik ya, tadi ilmu sosial kan ya kan? Iya. Kalau ilmu politiknya, pemilu lanjutkan. Stop, tunda pemilu. Ya, itulah diskusi kita. Pemilu lanjutkan. Terima kasih Bunda Dokter sudah membersamai kami di Info Show. Kita doakan beliau nih semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dimudahkan segala urusannya, dan ke depan selalu berjaya lagi, terutama dalam memelihara akal sehat di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekian, kita berjumpa dalam Info Show yang akan datang. Saya Ronald Duval undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.